suara Said Zulfikar, Rhoma Irama lebih indah daripada suara para habaib. Lalu dari berdasar apa? Penceramah-penceramah kita yang apa namanya itu dari Nahdlatul Ulama misalnya itu sangat kompeten, mempunyai kapabilitas yang apa luar biasa. Dan Nahdlatul Ulama, entah itu dari PBNU maupun kulturalnya, mereka bergandengan tangan dengan habaib untuk berdakwah. Akhirnya bangsa Nusantara yang selama ini dikenal sebagai bangsa yang santun, memiliki kepribadian tinggi yang luhur, hari ini sudah ternodai oleh akhlak-akhlak non-Nusantara yang diterima dari para habaib-habaib ini. Itu dari sisi caci maki, belum dari sisi hurapat-hurapat. Hari ini para generasi kita juga sangat lihai dalam bercerita-cerita tentang hurafat. Sebenarnya lama ya kita tidak membahas Imaduddin Utsman alias Imaduddin Sarman alias Imaduddin Sam'un ataupun Imaduddin yang lainnya lah. Karena julukannya karena julukannya dia ini banyak sekali. Dari Imaduddin Sam'un, Imaduddin Sarman, Imaduddin Utsman, Imaduddin Al-Kaburi dan lain sebagainya. Ya, kita lama tidak menyimak dan ini ada video entahlah ini beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan yang lalu. Tapi kalau kita simak dari video ini, berbicara itu kayaknya penuh kedengkian. Berbicaranya itu penuh dengan hasud. Berbicaranya itu penuh dengan sindiran-sindiran yang memang iri gitu loh. Kita simak ya, kita lihat, kita buktikan. Ya apa yang disampaikan oleh Imaduddin dan nyata faktanya betul apa enggak. Kita simak. Untuk memboikot para habaib sudah waktunya seluruh umat Islam di Indonesia untuk memboikot para habaib dari setiap acara-acara. Oh, memboikot para habaib dari setiap acara-acara. Bayangin, memboikot daripada habaib setiap acara-acara. Jadi setiap acara itu, ya, jangan undang habaib katanya. Undang aja Kiai, undang aja saya, undang aja Abbas, undang aja siapa Zulfikar, undang aja si siapa itu namanya Fuad Pleret, dan lain sebagainya ya. Jangan mengundang habaib, undang aja kami nih. Ngomong aja biar dapat job gitu loh. Biar dapat job ceramah, dapat uang. Karena apa? Mungkin tentang tesisnya uangnya udah berkurang atau udah habis, akhirnya gebar-gebor masalah dakwahnya. Udah tanggung sih, udah nyemplung, udah tinggal menggayung tangan aja. Ya, gitu. Karena kalau kita bandingkan kita dengan kiai-kiai kita dari sisi ilmu, kiai-kiai kita lebih pintar dari para habaib. Kalau mengundang sholawatan dari sisi suara Said Zulfikar, Rhoma Irama lebih indah daripada suara para habaib. Lalu dari berdasar apa? Penceramah-penceramah kita yang apa namanya itu dari Nahdlatul Ulama misalnya itu sangat kompeten, mempunyai kapabilitas yang apa luar biasa. Dan Nahdlatul Ulama, entah itu dari PBNU maupun kulturalnya, mereka bergandengan tangan dengan habaib untuk berdakwah. Anda aja PWI dan kelompoknya yang tidak mau bergandengan tangan, tahu-tahu muncul seolah-olah paling betul, tahu-tahu muncul seolah-olah paling cucu Nabi banget gitu, tahu-tahu muncul seolah-olah paling benar, macam tuh. Tetapi kalah panggung, mimbar-mimbar Rasulullah hari ini dikuasai oleh orang-orang yang tidak berilmu dari klan-klan habaib. Oh, enggak juga. Habaib banyak juga yang berilmu. Mungkin Anda melihatnya suasananya memang ada habib-habib yang tidak berilmu, tahu-tahu duduk. Itulah ya sebagai tamu, bukan sebagai penceramah ataupun sebagai apa. Sebagai tamu. Ya tamu ya kita hormati dong. Kita yang sangat santun diajarkan masyarakat Nusantara oleh orang-orang tua kita. Beberapa dekade ini Mas Rifki ini berubah. Jadi mimbar-mimbar Rasulullah diisi caci maki oleh kelompok para kabaib Balawi ini. Sehingga para mukibun-mukibin mereka juga sekarang biasa mencaci maki. Kenapa? Karena tauladan mereka, para kabaib Balawi ini suka mencaci maki di atas mimbar. Jadi karena ada satu habaib, oknum, yang mungkin berbicaranya kasar, akhirnya diputus semua habaib kasar, seperti itu. Ya, maksud Imad seperti itu. Gara-gara ada satu habib yang mungkin berbicaranya kasar dalam ceramahnya, akhirnya dipukul rata. Semua habaib seperti itu. Aneh ya. Akhirnya bangsa Nusantara yang selama ini dikenal sebagai bangsa yang santun, memiliki kepribadian tinggi yang luhur, hari ini sudah ternodai oleh akhlak-akhlak non-Nusantara yang diterima dari para habaib-habaib ini. Itu dari sisi caci maki, belum dari sisi hurapat-hurapat. Hari ini para generasi kita juga sangat lihai dalam bercerita-cerita tentang hurafat. Jadi mimbar-mimbar Rasulullah hari ini diisi oleh bukan ilmu-ilmu agama, tetapi hurapat-hurapat, cerita-cerita, dongeng-dongeng dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu, kalau alasannya mengundang para kabaib ini untuk berdakwah karena ilmu, ini tidak linier.
tidak tepat karena memang mereka kebanyakan tidak berilmu. Kalau mengundang mereka karena mereka cucu Nabi, mereka bukan cucu Nabi. Kalau mengundang mereka karena suaranya bagus, suara anak-anak Indonesia lebih bagus. Loh, memang ada habaib yang bukan anak Indonesia? Ada, tapi anak habaib orang Indonesia asli pun banyak. Seperti itu, Mat, Imat. Ya, bukan cucu Nabi lu, yang cucu Nabi udah lu, yang cucu Nabi Anda, yang cucu Nabi udah. Paling cucu Nabi pokoknya. Ya, suaranya paling indah ya ente, udah suaranya paling indah, paling top, markotop. Udah pokoknya semuanya ada di Anda. Anda benar, Anda betul, Anda punya surga, ya. Anda punya semuanya pokoknya, istimewa Anda. Ya. Dan kami para habaib mungkin ya, udah matanya di mata Anda salah gitu. Di mata Anda salah, di mata Anda hina dan lain sebagainya. Ya tidak panjang lebar, ya. Mudah-mudahan ini menjadi informasi bermanfaat untuk kalian semua.